seperti kata Bung Hatta, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya hanya oleh obor besar di Jakarta, tapi Indonesia justru akan bercahaya oleh lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa gitu kan. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Oke Indonesia, kita lanjutkan bincang kita dengan Maulidan Isbar ya, tentang pentingnya desa sebetulnya kita untuk develop terus ya, sebagai bagian untuk membangun dan kemudian mensejahterakan masyarakat desa supaya lebih merata. Betul. Gitu ya. Kan kira-kira itulah misinya. Betul ya. Kang, ya. Iya kan? Jadi kenapa? Nah ini gini. Oke lah, tadi kena punya pengalaman pernah besar di lingkungan desa dan segala macam gitu ya. Tapi siapa yang paling berpengaruh terhadap diri Lidan sehingga kemudian mantap untuk ngambil ya katanya kan ini kan mainnya di desa lah kira-kira kan begitu kan, walaupun dengan teknologi yang sekarang Iya. mendunia gitu. Ada ya? Atau memang ini dari sendiri aja gitu misalnya. Ada mentor-mentor, tapi sebetulnya memang dari perjalanan sendiri kan. Akhirnya karena basisnya ini empirik, jadi Lidan coba mix antara yang pendekatannya ini sangat empiris dan juga teoritis. Kan kebetulan kuliah di pariwisata nih, Iya. pengen coba nih mengimplementasikan gimana sih dari pengalaman gitu dengan punya ilmu, bisa nggak nih gitu didorong seperti ini. Karena waktu itu memang sudah mulai dengan desa wisata tapi praktiknya masih tradisional, ini di-convert ke digital gitu. Tapi memang nggak semudah itu kan. Jadi kayak ternyata karena basicnya bukan teknologi, memahami logiknya dulu, ternyata nggak semudah itu gitu. Akhirnya learning by doing gitu dengan berjalannya waktu. Ya to be honest, yang paling berperan dalam penciptaan Livin ini ya saya pribadi gitu kan. Yang kedua ya ada orang tua, kemudian ada dosen saya gitu, kemudian ada mitra-mitra saya, teman-teman di teknologi, kemudian dulu di masa-masa perintisan awal, bahkan yang tukang desain gitu kan. Itu berperan sekali sampai Livin ini dari ide dituangkan jadi konsep sehingga jadi produk gitu pada akhirnya. Jadi proses milestone-nya cukup panjang memang kan. Nggak, penerimaan misalnya di lingkungan teman-teman anak muda lah ya, terutama kita mulai dari yang lingkungan startup lah, ya kira-kira sesama teman-teman yang selama ini main di dunia startup, mereka lihatnya gimana? Wah ini Oke kan. oke ya, Oke, mereka melihatnya ini ya. Karena ketika berbicara desa, this is the real future business and this is the real future of Indonesia. Oh jadi gitu malah ya? Betul. Jadi desa itu dianggap sebetulnya the future ya? Ya, contoh Kang pada saat pandemi kemarin, hampir sekian juta pengangguran, orang di PHK, larinya kemana? Ke desa. Desa itu punya backbone yang sangat kuat di masa-masa krisis. Dia punya pangan sendiri, dia punya air sendiri, kencing nggak perlu bayar gitu kan. Tapi orang kota begitu dihantam pandemi, nggak punya duit, nggak bisa hidup Kang. Everything's cost basis gitu. Nah sedangkan kita ini kekuatannya desa. Jadi kalau kita nggak ngurusin desa, sama aja kita nggak sayang sama Indonesia gitu kan. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita bener sayang sama Indonesia, kita harus sayang sama desa. Di situ ada orang, di situ ada ketahanan pangan kita, di situ ada masa depan Indonesia. Benteng terakhir, saya bilang benteng terakhir NKRI itu desa kan. Wah itu yang luar biasa. Itu poinnya. Benteng terakhir Indonesia itu adalah desa. Betul. So we must go back to village, gitu ya. Betul. Okay. Dalam pengertian bukan kita mesti menjadi orang desa ya, tapi we have justru the responsible. kita harus membangun desa. Yap, betul. Ya, pembangunan masa depan Indonesia ini harus dimulai dari desa. Betul. Begitu kita tinggalkan desa, ya maka kemudian pembangunan ini tidak terjadi menjadi Indonesia. Betul. Ya kan? Betul. Jadi yang terbangun cuma setengahnya aja, mungkin kota aja. Padahal mayoritas kita desa. Betul. Gitu, luar biasanya. Betul. Nah, sekarang gini. Berapa banyak anak muda yang yang berpikir kayak begini nih, kan orang nggak mau ngapain gue kotor-kotorin nih ke kampung, ke desa gitu. Nah,
Ini ada nggak misi kayak gitu di kalangan teman-teman ini? Artinya melalui startup ini juga kita ingin membawa alam pikiran anak-anak muda gitu ya, bahwa kita juga bisa hidup, kita juga bisa enjoy, kita juga bisa bergaul, Betul. walaupun kita juga berada di desa, kira-kira gitu. Betul. Kita juga punya program ke sana kan. Jadi salah satunya adalah kalau slogannya gak apa-apa jadi orang desa tapi rezeki kota gitu. Nah. Kan itu paling simpel gitu buat Iya, anak iya, muda. iya. Yang penting kan isi kantong. Betul, Karena betul. kan kita di masa-masa seperti ini tuh kan mencari sebuah jati diri, terutama kalau bisa jaya di usia muda, walaupun kita ngurusin desa, why not gitu. Kan many things sebetulnya. Kalau kita mau bisnis ekspor pun kan sumber resources raw materialnya desa. Jadi kalau kita jadi anak muda yang hari ini ngerti tentang teritori desa, kita sebetulnya bisa berbisnis apapun kan. Dari mulai kita nganterin TKI buat ke luar negeri, nyari SDM di desa, kita buka pelatihan di desa, kita jualin potensi intangible asetnya di desa, bahkan sampai raw material komoditinya bisa kita jual gitu kan. Tapi tentu kita tetap bertanggung jawab gitu. Misinya adalah bukan mengeksploitasi tapi melakukan eksplorasi gitu kan. Kalau eksploitasi kan kesannya agak sedikit inilah ya. Nah, ini kita mengeksplorasi lah, sekaligus mengempowering, memberdayakan. Jadi harapannya dengan kita masuk berdaya gitu. Masyarakatnya bisa lebih sejahtera dan kemudian memiliki pemasukan ataupun pendapatan ekonomi yang lebih stabil. Lebih meningkat, stabil. Betul. Jadi tadi apa tadi slogannya? Membawa desa dari halaman gimana? Ya kita ingin desa di Indonesia itu tidak lagi menjadi halaman belakang, tapi menjadi halaman depan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau misalnya desa ini kita bisa berdayakan, Betul. Secara ekonomi gitu ya, justru sebetulnya etalase Indonesia itu harusnya desa-desa ini kan. Betul. Apalagi dengan desa wisata gitu kan. Betul. Karena desa wisata ini kan menggambarkan kekayaan alam, kekayaan budaya, kuliner macam-macam gitu ya. Kalau itu menjadi etalasenya Indonesia, mungkin akan lebih indah, lebih bagus gitu ya, daripada sekedar kota. Karena kota seluruh dunia juga punya atau negara lain juga punya. Bahkan lebih canggih kan. Bahkan lebih canggih kan gitu. Bukti datanya number of tourist arrival, Jakarta itu only hub. Only Hub. Oh gitu ya. Paling lama itu spending 3 days. Iya. After 3 days they go to anywhere place. Iya, Ke iya. Sumba, ke Bali, ke Sumatera, ke Kalimantan. Berarti membuktikan bahwa orang luar juga paham bahwa kalau mencari kota di negaranya jauh lebih urban. Iya. Tapi justru mereka lebih metropolis. lebih gitu. metropolis betul. Justru mereka mencari yang nggak mereka temukan di negaranya. Mana? Dan itu ada di desa Indonesia. Ada di desa. Dan disitulah Livin startup ini Hadir. Betul. Untuk itu. Betul. Gitu, luar biasa. Nah, kira-kira harapan ke depan apa nih? Harapan kedepannya tentu kita ingin menjadi trigger buat anak muda ataupun seluruh generasi lah yang hari ini masih menjadi masyarakat Indonesia, bahwa desa itu harus menjadi perhatian kita melalui peran apapun. Saya tidak membatasi. Mungkin hari ini saya mengatakan kami bergerak di industri desa wisata, tapi tidak terlepas jika ada peran lain. Harapannya adalah dengan peran yang sangat kontributif dari berbagai sisi, desa ini menjadi satu hal yang memiliki nilai yang sangat kuat gitu kan. Sehingga apa? Pada saat berbicara soal Indonesia, we have the many village that's really wonderful gitu kan. Dan harapannya tentu seperti kata Bung Hatta, bahwa Indonesia tidak akan bercahaya hanya oleh obor besar di Jakarta, tapi Indonesia justru akan bercahaya oleh lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa gitu kan. Iya. Gitu. Nah, harapannya sebetulnya ya, dengan misi yang mulia itu, sebenarnya kehadiran kreasi anak dalam melalui Living Startup ini bukan hanya soal technically economic gitu, tapi justru harus menjadi tools atau media membangun kesadaran anak-anak muda di desa. Betul. Ya kan? Jadi ini ada alat nih. Betul. Anda tadi bisa, walaupun Anda tinggal di Jakarta, tinggal di desa, tapi juga rezekinya bisa di kota. Betul. Nah, itu kan harus dibangun kesadaran dulu bahwa mereka itu cinta terhadap desanya. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita tetap cinta dengan desa, cinta dengan produk-produknya di desa, itu juga cinta terhadap Indonesia. Betul kan? Itu yang harus menjadi misi besar juga dari betul. Living Startup ini. Iya, Jadi betul. bukan soal teknik ekonomi, oke, itu fine. Iya.
Itu kan satu sisi gitu. Tapi juga kemudian yang paling penting adalah ini jadi media Iya. buat anak-anak muda desa. Katalisator lah ini. Katalisator. Betul. Jadi dia nggak mudah untuk pindah ke kota, Betul. gitu. Atau mau ujuk-ujuk jadi menjadi orang metropolis yang lupa akan sejarahnya, ya, lupa akan asalnya gitu-gitu. Betul, Nah, itu yang paling penting saya Iya, kira. betul. Pesan terakhir apa buat anak-anak muda Indonesia? Pesan terakhirnya mudah-mudahan anak Indonesia terus bisa berkarya, Kang. Amin. Menebar manfaat bagi seluruh elemen di Indonesia. Terutama saya menitip pesan bahwa desa ini adalah aset masa depan negara kita, dan itu adalah benteng terakhir dari NKRI. Jadi saya berharap ayo kita bangun desa bareng-bareng, karena dengan desa maju, Indonesia maju, kan. Amin, amin, amin. Nah, jadi warga Indonesia ini yang paling penting. Pertama saya catat ya. Pertama adalah benteng terakhirnya Indonesia itu ada di desa. Dan kita harus punya misi memindahkan desa yang selama ini hanya ada di halaman belakang menjadi Halaman depan. berada di halaman depan, dan dengan berada di halaman depan seluruh dunia bisa melihat keindahan Indonesia dan mereka sebagai tertarik, dan mudah-mudahan ya kita ya harus bangga Iya. dengan itu. Saya kira itu bincang kita kali ini dengan ya anak muda ya yang lahirnya di kota, gitu. Memang pernah mampir dulu di desa, kuliah juga di kota, gaulnya juga pasti anak kota, tapi masih punya spirit, punya semangat yang menurut saya termasuk mulia karena memikirkan orang-orang desa yang jauh dari kota untuk juga bisa berkembang dan maju sama dengan kita. Jadi kita harapkan kita tidak punya pretensi untuk menjadikan desa ini menjadi kota, tetapi kita ingin menjadikan desa ini juga sama maju dan terpandangnya dengan kota-kota yang sudah ada di Indonesia. Betul. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada sesi ini, episode ini. Selamat dan sukses. Hatur nuhun Kang Doli. Hatur nuhun, sukses juga untuk Kang Doli. Adinda Maulidan Hatur nuhun. Isbar dengan Livin startupnya. Amin, amin. Tapi yang paling menarik itu tadi kreasi anak dalam. Wah, itu Indonesia banget. Siap, gitu. Kang. Iya. Kita senang dengan itu. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, Salam buat hatur nuhun. kawan-kawannya, maju terus untuk Indonesia. Siap, Ya, siap, untuk anak-anak muda. Warga Indonesia, kita cukupkan sekian episode ini, dialog kita. Terima kasih. Salam dan selamat sejahtera buat kita semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.